Iya, kalau gini loh, dulu proses filtering seseorang bisa layak untuk bisa meminjam itu kan dimulai dari cara yang cukup Ya, lambat ya. lah ya. Mm-mm. Survei, slip gaji, lain sebagainya, punya Ya. kartu kredit. Kalau KTA harus punya kartu kredit sebelumnya, apalagi pinjam uang dengan jaminan rumah. Lo itu lebih panjang gitu loh. Ah, Proses filtering itu menghambat orang untuk minjam pada akhirnya. Ah, capek juga ya minjam kayak gini susah. ah, Jadi ah, dia ah. merasa bahwa sudah diperlambat juga dan dihambat. Jadi perlu keniatan yang tinggi. Nah, Oke. orang pada hari ini tuh seamless. Dia nggak berasa bahwa dia ngutang loh. Ada satu kasus yang sepertinya ini layak untuk kita bahas sebagai sebuah bentuk kepedulian kita dan juga bentuk antisipasi ke depannya bahwa pelaku pembunuhan melakukan sebuah tindakan yang di luar akal sehat setelah rugi kripto dan terlilit utang pinjaman online. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hal tersebut bersama dengan Mas Ryan Filbert yang sudah hadir di program Smart Market Insight. Selamat malam, Mas Ryan. Selamat malam Mas Daril. Selamat malam pada smart listeners. Begitu bahasannya malam hari ini bakal sangat panas. Langsung error jaringannya buset. Mungkin kita perlu turut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya Mas Rain ya terhadap Ya, korban dan juga keluarganya. Semoga dikuatkan ya, dan untuk saya mengatakan mohon maaf untuk pelakunya diberikan hukuman yang setimpal deh dengan apa yang sudah dilakukan. Oke ya, Mas Ryan kita simpan itu dulu karena memang sudah terjadi. Tapi ya. boleh secara bijak kita belajar gitu loh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian apa sih bentuk antisipasinya agar tidak terjadi hal seperti ini? Termasuk ini kan masuk ke dalam sisi faktor eh, pengelolaan keuangan. Bagaimana Ya. kita pintar untuk mengelola keuangan, memaksimalkan bentuk investasi-investasi yang ada agar bisa menghasilkan cash flow dalam keuangan kita sehingga tidak perlu memegang seperti itu. Mas, titik fokus Ya. kita hari ini itu berkisar antara pinjol dan juga cryptocurrency. Nah, boleh nggak sedikit disampaikan? Bukan berarti kita menyalahkan ini gara-gara pinjol nih, ini Ya. gara-gara cryptocurrency nih. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus Tapi eh, di luar kan begitu bunyinya. iya, makanya Oke. kita edukasi hari ini. Gitu. Baik. Ngomong-ngomong batiknya bagus ya, Mas? Ya, ini serinya seri Ultraman ini. Hari ini kita Oke. perginya lewat ini ya, Jepang dulu ya. Biasanya kan Marvel. Ah, iya, iya. Udah cukup, yuk Mas bahasan kita. Oke, baik. Oke, jadi kalau kita berbicara ya mengenai cryptocurrency, sebenarnya em, dari kejadian berjilid-jilid sejak kenaikan yang sangat fantastis dari pandemi, awal pandemi, lalu jatuh akibat satu cryptocurrency bernama Luna, lalu Hmm. terus berjalan mulai dari Luna itu terus-menerus banyak sekali hal-hal yang terjadi di kripto sampai juga ada SEC lakukan ban kepada token maupun juga kepada exchange terbesar di dunia pada saat ini Binance, maka sebenarnya ini membuat suatu ketidakpastian, kekhawatiran dan akan berimpact kepada harga kripto sendiri. Hmm. Jadi kasarnya saya mau ngomong kasarnya begini, siapapun yang membeli kripto di tahun 2020, amsyong dah loh, ibaratnya ngomong gitu. Hmm. Ya karena harganya turun. Loh Pak, saya untung loh ya. Anda emang beruntung lah boleh dibilang gitu. Karena secara umum ya memang mengalami penurunan seperti itu juga. Ya, Nah, ya. kalau kita bicara mengenai pinjol, kita melihat pinjol ini satu adalah legal, satu ilegal. Kemarin Eh, juga OJK merilis 60 something pinjol ilegal. Artinya belum habis loh di sekitar kita yang namanya pinjaman online yang ilegal. Nah, pinjaman yang legal pun sebenarnya kita akan menghadapi satu masalah karena satu kita sadar bahwa pandemi selesai tapi masalah keuangan muncul. hmm, Kenapa? hmm. Karena uncertainty di dalam perekonomian dan dalam bisnis-bisnis kita belum bisa dianggap stabil. Ya. Saya tidak tahu, saya juga doakan bahwa bisnis Anda dalam keadaan yang baik, tapi banyak keseimbangan-keseimbangan baru yang lagi dicari selepas daripada pandemi. Hmm. Ya, terbukti bahwa si Ryan ini dulu sulit sekali nyampe ke Smart FM. Hari ini saya bisa online terus dan diberikan dispensasi. Lewat Zoom ya. Ya, ini adalah suatu new normal yang jadi kebiasaan yang akhirnya mungkin bisa menggantikan. Oke. Banyak yang terpotong atas satu aktivitas itu gitu kan. Nah, itu adalah satu mata rantai bisnis yang sedang mengalami perubahan dan orang sedang find out bagaimana titik kestabilannya. Nah, Hmm. cara mengenai pinjol apa hubungannya Ren ya? Pinjolnya otomatis kan namanya pinjam meminjam ya. Hmm.
Ya, akhirnya ketika gagal bayar berarti menjadi resiko. Yang kedua juga bunganya mengalami kenaikan. Karena apa ya? Karena suku bunga mengalami kenaikan juga. Mhm, mhm. Jadi di satu sisi itu memang ada problematikanya sendiri. Cryptocurrency ya mungkin juga ada problematikanya. Ya, pinjaman online juga ada problematikanya. Dan cryptocurrency juga kita ada sih beberapa berita-berita yang mungkin cukup kita dengar belakangan mengenai adanya bursa kripto. Ya Hmm, kan? Itu hmm. menjadi sesuatu yang dianggap angin segar. Tapi angin segar di Indonesia tidak akan berdampak apa-apa ketika harga dunia sedang nggak bisa kemana-mana juga. Oke. Tuh. Ya, bursa itu kan hanya membuat cara melakukan transaksinya beda. Di Hmm, mana semua memiliki kesamaan harga masuk ke dalam satu bursa, harganya di sana, semua orang melakukan antrian dalam hmm. satu tempat yang sama. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara yang namanya liquidity provider itu akan berbeda karena sama seperti money changer. Emang kalau ada jejer 10 money changer, 10 money changer akan memiliki harga yang sama? Tidak. Beda. Makanya itulah namanya cryptocurrency exchange kan gitu, crypto exchange Ya, kan gitu ya, kan. Tempat pertukaran seperti money changer juga. ya, Jadi ya. dengan adanya bursa adanya kesetaraan, tapi tetap saja nggak bisa dianggap marketnya baik-baik saja juga. Oke, Mas, tapi ketika pertama kali pinjaman online ini muncul ya di Indonesia dan sampai sekarang itu mewabah dan juga cukup menimbulkan ketergantungan, saya melihat ada satu bentuk edukasi yang kurang kurang masif di antara para pengguna atau pemakai pinjol ini. Apa yang mungkin perlu diperhatikan, Mas, sebelum kita bahas tentang kok bisa penyebab ini justru merugikan nyawa orang lain, Mas? Iya, ini kembali ya harus mereview sama kayak orang itu kalau nonton ya kan hari ini kan ada tontonan-tontonan yang tertulis remaja 13 tahun plus, Mhm, mhm. 17 tahun, dewasa, Ya, ya, ya. usia. Kita harus mereview kembali mengenai bagaimana caranya kita bisa menerima pelanggan. Mhm. Kalau orang di atas 17 tahun dianggap sudah bisa memilih KTP dan bisa melakukan pinjaman online, semua orang pergi ke arah sana. Ya akhirnya ada juga yang belum siap mental dalam bicara pinjam-pinjam dan penggunaannya. Oke. Ini kan bicara di sana, ini perlu direview loh. Dengan adanya satu kejadian anak mahasiswa bisa Mhm, saling membunuh gitu ya. mhm. Karena apa? Karena dia frustasi dan ngiri karena ada yang untung dia rugi dan dia dalam kondisi Ah, minjam gitu loh. mhm, Nah, ini adalah sesuatu yang boleh dibilang secara mental belum siap. Secara mental belum siap dan diakomodir oleh dua tempat, yaitu apa? Satu adalah cryptocurrency exchange-nya boleh membuka akun. Loh, Pak, ini jadi salah. Bukan, ini bukan salah. Kita mereview kembali. Benar nggak bahwa orang itu boleh boleh punya SIM kalau dia sudah punya KTP? mhm, Apa serta-merta seperti itu? Atau ternyata harus dibatasi umur 25 tahun? mhm, mhm. Kenapa? Karena kedewasaan seseorang itu kan penting sekali. Emosi di sini penting. Betul. Dia melihat temennya nih, wih gila untungnya gede. Wah berarti saya akan jadi kayak dia. Wah uang Mhm, saya kurang, saya dari keluarga yang pas-pasan. Kalau dia dikirimin sama bokapnya cukup duitnya. Saya mhm. harus pinjol. Pinjol memenuhi syarat. Dapat uangnya. Buka rekening exchange kripto. Bisa buka di sana. Beli tanpa ilmu, tanpa mental yang cukup. Ya, Iya kan? Tanpa strategi, tanpa pengetahuan. Masuk ya lengkap sudah. oke. Tapi apakah serta-merta menjadi salah dari si crypto exchange menerima dia dan juga Ya enggak dong. pinjol juga menerima? Secara aturan boleh loh. Hmm. Ini menjadi satu bahan review lagi. Bener nggak nih kita boleh menerima? Di satu sisi ada masalah mengenai inklusi di sini. Yes. Iya dong, kalau semua mahasiswa tiba-tiba nggak boleh buka rekening saham dan juga kripto, apa kabar tuh? Itu tutup tuh Bursa Efek Indonesia bingung kenapa? Orang Ya, sebarannya anak milenial semua tuh tiap kali bikin sosialisasi semuanya disuruh buka satu hall langsung cepet inklusinya. Ayo, baik, baik. Kita bingung. break sebentar ya. Ini udah mulai panas nih kayaknya nih. Sekali lagi kita perlu disclaimer, ini tidak membahas tentang kasus ya, pembunuhan atau terjadinya kasus terhadap korban, tetapi kita coba melihat dari sisi literasi dan juga edukasi yang sangat mumpuni ya. Kenapa kok bisa di antara kedua ini itu menyebabkan terlilit hutang, kemudian juga menyebabkan kita melakukan hal-hal yang di luar akal sehat dan juga nalar sehatnya manusia. Oke, Mas, kalau tadi di sesi pertama kan saya minta kesediaan Mas Ren untuk jabarkan tentang pinjol dan juga kripto. Nah, sekarang kita masuk nih ke big why-nya. Kalau ini dirasa sebagai satu hal yang cukup menggiurkan. Kan seyogianya itu ada bentuk literasi, edukasi, dan inklusi keuangan yang mumpuni ya Mas ya. Sebetulnya sejauh ini, seperti apa sih perkembangannya? Sehingga kasus ini tuh, ya mungkin hanya ini yang ke-expose di pemberitaan umum. Tapi di belakang itu masih banyak lagi. Dan saya yakin mungkin akan ada banyak lagi yang terekspos setelah kasus ini Mas Ryan.
Ya kalau kita bicara mengenai literasi, sebenarnya kalau karena saya lebih banyak kalau tahu literasi itu misalnya seperti peer-to-peer lending ya, itu ada kewajiban untuk satu perusahaan hingga akhirnya bisa mendapatkan berizin itu setidaknya melalui melakukan sosialisasi pada 12 kali sosialisasi di mana harus 6 kali di luar Pulau Jawa. Artinya kalau masing-masing melakukan dengan total adalah 100, berarti setidaknya sudah ada 100 kali 12 berarti sudah 1.200 sosialisasi loh. Memang kan Indonesia ini boleh dibilang negara dengan kepulauan terbanyak dan juga penduduk yang terpadat gitu. Dan belum lagi ada efek roaming ya. Artinya tidak bisa menyamaratakan semua pengetahuan dan pemahaman. Ya. Udah ada yang mau belajar, ada yang nggak mau belajar. Ini satu masalah yang luar biasa repotnya ketika kita berbicara apalagi pinjaman ya, gitu ya. Ya. Zaman yang semua serba digital ini kenapa kita bisa gampang kehilangan uang? Karena kita kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa kita tahu apa yang tengah kita lakukan barusan gitu loh. Ya. Ya. Nah, ini minimnya kita ini kurang bisa membaca. Jadi ini memang bukannya masalah literasi keuangan, ini adalah literasi yang sesungguhnya ya literasinya ya kurang. Kita Oke. harus bisa mulai kembali untuk hati-hati. Digital ini semua serba cepat, ya Ya. kan? Nge-share sesuatu yang salah. Digital itu ini dasar sebelum kenapa ada kripto ya dan blockchain ya. Segala sesuatu dalam dunia digital itu tidak ada privacy sebenarnya. Sekali sudah ada di dalam dunia digital, maka akan ada yang namanya duplikasi. Contoh, saya ngirim email kepada Mas Daril, Ya. satu file rahasia. Yang terjadi itu adalah saya punya rahasia itu, Mas Daril punya file rahasia itu. Saya juga tidak bisa tahu dan tidak bisa menjamin apakah Mas Daril juga tidak akan memforward. Oke. Ataupun jangan-jangan saya forward ke orang lain, tapi saya bilang menyangkain Mas Daril yang forward. Bisa Ya. jadi. Ya. Ya. Dan itulah yang terjadi di dalam dunia digitalisasi. Gitu. Jadi ini adalah ancaman baru di mana kita harus lebih berhati-hati. Kalau dulu kurang cepat, sekarang kecepatan. Ya. Gitu. Ya. Berarti sebenarnya bentuk antisipasinya dan juga mitigasinya di kita dong, Mas Ryan. Iya, memang dari kita. Karena kalau kita itu tidak mau membaca, tidak mau belajar, pada akhirnya saya yakin selalu jargonnya seperti itu. Kalau dulu kata-kata itu cuma bicara membuat kita bisa tambah kaya, membuat kita ini. Hari ini malah repot. Kaya enggak kehilangan iya. Ya, betul. Iya kan? Karena kita itu sebenarnya gini, kalau kita nih sekarang ya segala sesuatu yang dikasih gratis ke kita, sebenarnya yang jadi target objeknya barangnya itu adalah kita loh. Ya, setuju Kok saya. bisa begitu, Ray? Nah, coba gini ya, Anda nonton video ya, di mana videonya tidak bermanfaat. Di situ Anda gratis nonton. Sebenarnya nggak gratis karena Anda bayar kuotanya juga. Tapi ketika Anda nonton, yang dijual adalah view-nya Anda kepada orang lain. Iya kan? Anda Ya. komoditinya loh. Waktu orang nawarin tuh, pemilik channel itu tawarin, dia kan bilang, oh saya ini punya sekian juta viewers, subscriber saya sekian loh. Jadi yang lagi dijualin bukan barangnya, tapi Andanya yang lagi dijualin. Ini sudah terbalik cara berpikirnya. Sadar nggak kita di dalam era itu? Kita adalah asetnya, makanya kita yang harus lindungi. Yang mana boleh kita bagi, yang mana kita nggak boleh bagi, yang mana kita harus hati-hati. Gitu. Oke, baik, baik. Ini bijak sekali ya menyampaikan dan juga menjelaskannya ya. OSB, praktisi dan inspirator investasi, penulis Keuangan. 23 judul buku. Oh, nulis buku juga. Oh iya, Oh, ya udah. mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, tokoh inspiratif pasar modal 13 Januari Oke, 2000. kita break sebentar nanti sambung lagi. Dia ketawa. Mas, sekarang gini Mas, kan ini ya udah. Itu udah ngambil sesi promosi ya, berarti ntar Nah, terakhir nggak boleh ya? Enggak sekarang boleh. Mas, gini Mas, izin Mas, kan korban-korban pinjol ini kan banyak juga ya. Semakin hari saya yakin juga semakin bertambah, walaupun saya kurang memahami secara spesifik detail dari datanya. Tapi dari sekian banyak hal-hal yang jadi korban, kok iya gitu? Bisa nggak ada kesadaran? Apa sih sebetulnya pemicunya Mas Ren? Apakah dari sisi pinjol juga mengiming-imingi kemudahan, tetapi punya punya misi lain di balik itu, atau bagaimana Mas Ren sejatinya? iya, kalau gini loh, dulu proses filtering seseorang bisa layak untuk bisa meminjam itu kan dimulai dari cara yang cukup
Ya, lambat ya. lah ya. Mm, mm, mm. Survei, slip gaji, lain sebagainya, punya Ya. kartu kredit. Kalau KTA harus punya kartu kredit sebelumnya, apalagi pinjam uang dengan jaminan rumah. Lo itu lebih panjang gitu loh. Ah, Proses filtering itu menghambat orang untuk minjam pada akhirnya. Ah capek juga ya minjam kayak gini susah. ah, Jadi ah, dia merasa bahwa sudah diperlambat juga dan dihambat. Jadi perlu keniatan yang tinggi. Nah, oke. orang pada hari ini tuh seamless, dia nggak berasa bahwa dia ngutang loh. Mm, mm, Ya mm. namanya pay later bayar nanti ya kan. Dia dengan bayar nanti itu gini, lah saya lagi belum gajian ya udah dah kalau gitu saya bisa beli. Itu sebenarnya lagi dibangkitkan keinginan dia untuk konsumtif. Mm, 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 mm. Nah, pay later dia bilang nanti dibayar di ujung. Begitu di ujung dia bilang jangan bayar full lah dibayar separuh. Iya bener juga ya. Saya kan lagi mau yang beli yang ono lagi. Mm, Jadi mm. dibangun. Ya. Demand-nya tuh dibangun. Keinginannya dibangun di sini. Oke. Nah, kena belum? Kok bisa dianggap layak? Lah karena dilihat transaksi dia sebelumnya. Oke. Ya kan? Dari situ dia dibangun kredibilitas digitalnya. Ya, ya. Nah, jadi agak beda cara mainnya yang membuat kita tiba-tiba kalau tidak bisa menahan diri, tidak Ah, mampu berhitung, akhirnya kita akan jadi masalah. Loh, Pak, ah, kalau itu salah dong yang namanya pay later. Enggak juga. Ini kan kita ya. mindset selalu sama kayak kartu kredit. Mm, mm, mm. Kalau yang namanya meminjam, itu satu harus bisa punya kemampuan bayar. Bukan artinya Anda bisa minjam, Mm. menurut mereka tuh si pinjol itu adalah Anda itu bisa minjam, itu adalah menurut mereka. Kita hitung bener nggak kita bisa pinjam. Oke, oke. Kita jangan balik, pokoknya selama saya pencet saya diterima, berarti saya itu layak untuk minjam. Loh, yang tahu keuangan yang bener diri Anda loh. Sendiri, Loh, betul. kok bisa tahu begitu, Ryan? Gini ya, saya kasih tahu ya. Yang namanya bank, yang mana namanya lembaga jasa keuangan, cuma bisa tahu pasti hutang-hutang Anda ada di mana. Tapi tidak pernah bisa tahu pasti kalau Anda taruh uang di bawah bantal. Hmm. Mhm. Jadi harta dan aset dan pendapatan Anda itu sebenarnya Anda yang tahu dengan pasti. Mereka tuh cuma menerka berdasarkan sebuah scoring. Terus bilang, wah kalau gitu gue bisa ngemplang nih. Lah ya susah kalau hidupnya memang punya niat yang udah nggak bagus gitu loh. Ya, Jadi ya. kita harus kembalikan dulu kemampuan bayar kita ada nggak? Lu bisa bayar nggak? Jangan selama masih bisa pencet maka masih bisa. Nah itu Itu dia. berarti nunggu saldo habis Betul, atau betul. sampai nggak bisa bayar. Lah Ya. itu berarti namanya pengetahuannya dan bagaimana mengkalkulasinya itu minim sekali. Ini berarti keterkaitannya sama credit scoring juga buruk ya, Mas Ryan ya? Oh, oh. Nanti dulu. Berbicara mengenai scoring yang ada di dalam Hmm. dunia digital dan fintech, itu berbeda dengan scoring yang ada di dalam sistem perbankan. Kalau Ah, itu akan menggunakan dulu namanya BI checking, mm, berubah jadi Slick, sekarang jadi IDEPKU, ya. mm, mm, Itu model seperti itu, Pevindo, ya. Lah, mm. sekarang kalau kita berbicara mengenai pinjaman online, dia menggunakan scoring digital kita. Misalnya, Oh, oke. dia melihat sebenarnya teleponnya sudah pakai berapa lama, ya. Itu kan bisa dilihat usia pemakaian telepon. Lalu habis itu historical transaksi dalam sebuah marketplace 1 minggu, 1 bulan berapa? Mm, mm. Belanjanya bagaimana? Oke. Bayar tagihannya apa? Itu di scoring dengan cara baru. Tujuan dasarnya sebenarnya karena melihat bahwa adanya pendapatan yang tidak bisa di-capture, bahwa kan ada aja orang yang memanipulasi rekening koran untuk mengajukan pinjaman Betul, di bank. betul. Dengan bisa di-capture transaksinya secara nyata di dalam sebuah tempat, itu mewakili dengan baik, dengan lebih proper sebenarnya, berapa kemampuan bayarnya. Jadi bukannya scoringnya diperburuk sebenarnya. Oh, Bukannya walaupun nggak bagus. ya, ya. Kalaupun terkesan seperti itu ya tidak nyata seperti itu ya, Mas Ryan ya. Iya, tapi ya memang tetap saja dalam hidup kita ini selalu ada ketika satu hal diangkat dan bagus, pasti akan ada hal jelek yang terbuka. Itu tuh sudah nggak bisa Alamiah. dihilangkan. Ya, ini alisnya udah mulai mengkerut nih. Kayaknya tanda kesalnya semakin jadi. Kita break dulu deh kalau gitu. Kan tadi udah, Yang udah bener. boleh promo, udah tenang. Oh, belum. Ntar saya kasih waktu promo lagi di terakhir ntar. Tenang aja Mas Ryan. Oke, kita break sebentar. Kita masih bicara tentang pinjol dan cryptocurrency memakan korban ya. Ini based on pemberitaan yang mungkin sudah tidak asing di telinga Anda bahwa pelaku itu nekat menghabisi nyawa usai merugi investasi kripto dan terjerat utangan pinjaman online hingga mencapai 80 juta rupiah.
Nah, pelaku ini dikatakan bermain kripto, kemudian juga merasa kekurangan dana, pinjam ke online, dan hutangnya pun semakin lama semakin bertambah dengan bunga yang sangat luar biasa. Nah, ini tadi sudah kita soroti hal tersebut, tetapi mungkin kita perlu melihat dari sisi lainnya. Ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Loli. Selamat malam Mas Layan dan juga Mas Daril. Saya setuju atas komentar Mas Layan dan juga statementnya Mas Daril tadi. Tidak bisa kita menyalahkan pinjaman online-nya dan juga kriptonya. Ya. Kitalah yang harus tahu tentang kapabilitas keuangan kita, kemampuan mengelola keuangan kita, termasuk kesadaran kita ketika kita berinvestasi. Nah, bagaimana tentang pendapat saya, Mas Ryan? Ya, memang kata-kata itu menjadi tua tuh pasti, menjadi Ya, dewasa itu pilihan. oke. Dewasa dalam hal keuangan pun juga pilihan lo. Mhm. Kalau kita tidak mau tahu ya selalu kita saya mah nggak mau ngerti lah mengenai apa yang tengah terjadi gitu ya. Ya Oke. sebenarnya itu juga dalam bahaya besar gitu loh. Jadi Aha. eh, saya mau coba ambil ada dua pesan yang penting juga yang terkait dengan kedewasaan, yaitu Oke. yang pertama itu mahasiswa yang membunuh ya sebagai kakak kelas itu ya, dan juga Mhm. memang juga sebenarnya juga orang yang juga punya pengetahuan gitu ya. Di Betul. situ dia mengatakan bahwa dia itu adalah main-main kripto ya, dan dia juga tebak-tebak ya klik-klik untuk untung. Ini kan Mhm. berarti tanpa didasari sebuah pengetahuan dan dia berpikirnya apa ini main game atau gimana? Mhm. Nah ini kan sesuatu yang salah gitu loh. Padahal mahasiswa loh gitu udah pakai mana ya. Ya saya harapan saya hal seperti ini jangan sampai berpikir bahwa kripto itu adalah tempat main. Kalau Mhm. mau silahkan ya pergilah, ada tuh yang namanya sebuah metaverse di sono, pergi silahkan main di sono, banyak gamenya lucu-lucu bagus-bagus, silahkan ini memang tempat mainnya gitu. Ya, ya. Yang kedua sebenarnya yang ditekan kenapa kamu membunuh dia gitu yang saya baca ya, correct me if I'm wrong gitu, dia Mhm. mengatakan bahwa dia tuh ngiri karena temennya itu si adik kelasnya itu Kalau untuk untuk pamer, betul. katanya nih pamer loh, Mhm. pamer ini biang masalah kan akhirnya, Mhm. pamer itu masalah buat diri sendiri, masalah buat orang lain. Ini malah masalah buat diri sendirinya malah hilang nyawa loh. Mhm. Nah, jadi yang flexing-flexing itu ya sebenarnya memang lagi cari mati juga. Oke. Udah terbukti kemarin lebih seru lagi ya. 10 dari Crazy Rich, 8 sudah, 2 lagi dicari. Loh, sudah habis dong. Saya bilang, ikut ngikutin nggak cerita itu? Ya, 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 Lah ya. iya makanya. Kenapa bisa disebut Crazy Rich ya kan? Ya mungkin karena dia menyatakan dirinya sendiri, hati-hati. Nggak boleh melakukan yang namanya apa ya, pamer atas diri. Memamerkan flexing lah ya. Ya, jadi hal seperti ini tuh membuat orang lain yang belum dewasa jadi bermasalah. Aha. Dan apa yang dilakukan oleh Anda itu adalah juga bentuk ketidakdewasaan. Setuju. Ya, jadi ini loh. Makanya kalau orang yang ngajar model kayak saya bener-bener ngajar. Pertanyaannya begini, coba tunjukin rekening sahammu. Saya apa pernah melakukan itu? Lah Kecuali terus buku ya. kalau tidak, itu nggak dulu. Oh, Misalnya enggak. tidak, terus tiba-tiba dia bilang, oh ya kalau kamu nggak bisa tunjukin berarti kamu nggak terbukti. Cara berpikirnya itu susah sekali gitu. Apakah menunjukkan sesuatu bangunan yang kuat harus nabrakin dirinya ke tembok dulu? Apa bentuk mengujinya kayak begitu? Ya, ya. Sehat apa kayak cara begitu? Itu bisa dilakukan karena apa? Karena kekanak-kanakan. Yang nanya belum dewasa, lu ikutin lagi kan? Ya udah berarti dua orang yang belum dewasa saling bertemu. Silakan bermain di taman saja. Main Gitu. di taman aja, jangan main di taman saham, taman kripto, jangan. Belum belum try this at home ya kan? Ya, ya. Efeknya yang Kecuali, ribet adalah yang pamer followernya banyak. ini udah mulai Iya kan? rembet nih, rembet masuk nih. Nah, enggak loh, Oh, bukan. belum ya? Saya cuma ngasih tahu nih loh, cara berpikir masyarakat tuh kayak gitu. Oke. Orang bilang, wah duduk ongkang-ongkang kaki dapat duit banyak. Wah, saya juga mau duduk ongkang-ongkang kaki dapat banyak. Dan nggak taunya masalah dan lain sebagainya. Coba kita nih kembali loh, dewasa. Yang kayak gitu tuh kalau lu emang udah ongkang kaki banyak, kenapa lu harus kayak begitu? Kan tanya harus balik. Ya, Iya kan? Nggak dewasa baik. kan? Nah, Ya. kapan dewasanya? Bu. Kecuali flexing pencapaian ya beda ya Mas ya. Baik, prestasi bisa Iya. dibuktikan, justifikasi pihak lain bukan Nah, saya. kan saya bilang kecuali flexing pencapaian, buku Ya, banyak gitu ya. Terus apa lagi tadi Mas? Lupa saya Mas. Entar, buku entar. banyak Belum, belum. penghargaan, sertifikasi. Ayo, Sertifikasi. Udah ngambil sertifikasi katanya. apa? Udah lagi ngambil program sertifikasi lagi katanya.
Untuk yang sekarang belum keburu, PhD Hmm. juga belum selesai karena masih Ah, ya cukup repot. Tapi ya semoga ya saya masih mau ngejar beberapa sertifikasi blockchain. Tapi oke. kayaknya tahu deh nanti akhir tahun kayaknya baru bisa Ya, kekejar. mudah-mudahan dilancarkan lah ya. Yang Ya, penting ketika, amin. Gitu. ya, ketika Amin. saya WA pagi-pagi itu nanya tema tuh langsung direspon gitu. Saya suka. Cepat. Bukti nganggur maksud lo? Lagi santai, habis makan siang maksudnya. Oke. Mas, kita ke WhatsApp lagi, Mas. Ayo. Ini sudah ada sebentar tadi ada Bapak mana nih? Oh, Pak Irham. Selamat Baik. malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Saya izin menanyakan, Ya. kalau kita melakukan transaksi di pinjaman online, kan ada tuh yang umbul-umbulnya apa? Oh, yang ujung-ujungnya dipercaya oleh OJK. Mm-mm. Oh, dipercaya oleh OJK. Nah, apakah itu juga berarti tidak mengancam keselamatan finansial kita, Mas Ryan? Atau justru memang cukup aman karena ada embel-embel OJK? Oh, Ya, gitu. jadi membuat mereka terdaftar dan berizin totalnya ada 100 something ya, kalau nggak salah 104 gitu. Itu sebenarnya sudah mengikuti tata kelola dan prosedur. Jadi kalau udah berizin dari OJK itu tugasnya berat loh. Tiap hari mesti submit data mengenai pinjaman-pinjaman yang ada, yang ditolak, siapa yang diakses, yang gagal berapa. Secara berkala diaudit ya, mengenai data-data yang masuk itu sesuai nggak atas data yang diproses dan data yang di-request kepada regulator juga. Lalu Oke. melaporkan secara berkala laporan keuangan. Setiap bulan melakukan rapat manajemen dan harus dilaporkan kepada OJK. Ada Hmm. sekitar 6 pelaporan terpisah yang harus disubmit secara berkala. Gue Hmm. tahu banget, iya karena gue punya salah satunya. Hmm. Enggak, ini enggak flexing. Ini kewajiban mesti Oh, dikerjakan. tipis-tipis ini. Kalau jeli mah pasti sadar gitu loh. Tipis-tipis ini. Lanjut, Mas. Jadi sebenarnya semua itu yang membedakan satu mungkin misal ya kalau terjadi gagal bayar juga penagihannya ada etika yang harus Ya. dijalankan, ada Ya. sertifikasi debt collection ya, Hmm. ada tata cara penagihan yang benar. Lalu Hmm. juga ya bukan nggak ditagih ya. Terus habis itu bunganya yang dikenakan juga sesuai yang disepakati dengan asosiasi ya, AFPI namanya, Asosiasi Fintech Pendanaan. Nah, itu Hmm. semuanya seperti itu. Jadi sebenarnya yang berizin itu tata kelolanya diseragamkan satu dengan yang lain Hmm. gitu. Hmm. Jadi, oh apakah itu aman? Ya sebenarnya Anda bayar nggak? Kalau Anda nggak bayar ya Anda nggak aman juga. Ya, ya betul. Kewajiban kan itu sebetulnya Iya, kan. jadi kalau yang namanya pinjaman online walaupun cepat itu namanya minjam. Kewajiban. Mau yang legal ilegal kalau ditransfer itu tetap namanya adalah kewajiban. Setuju. Kalau kagak mau bayar, itu namanya minta pemberian. Hmm. Pemberian ya mintalah sama siapa yang mau beri. Ya. Gitu. Beda Baik. akad itu. Oh, nggak paham saya. Lanjut. Iya, iya, iya. Enggak. Maksudnya Ya. beda kesepakatannya itu. Akad itu bukannya kalau nikah doang akad, bukan ya? Nah, itu akad nikah, bos. Oh, Aduh, yang lain kan beda. ada juga, bu. Akad Oh, jual beli kan juga ada. iya, iya. Oke, oke. Baik, baik. Pura-pura dikit. Ya, Kita siap. kita Diajarin ke WhatsApp nikah. ya. Ini sudah ada Astianti Putri. Selamat malam Mas Ryan. Halo. Saya baru bergabung. Sebetulnya mau menanyakan simpel tentang hal ini. Apa sih yang salah dengan pinjol dan juga cryptocurrency? Kok bisa kasus ini terjadi? Dari sisi Iya. logis, bagaimana Mas Ryan melihat hal ini? Saya bilang tadi di awal menjadi suatu refleksi sebenarnya. Apakah orang kalau sudah punya KTP sudah boleh dikatakan boleh pinjam uang? Mm-mm, mm-mm. Apakah juga kalau orang punya KTP itu serta-merta boleh dengan semuanya membuka akun? Apakah tidak ada pembatasannya? Mungkin karena kita berada di dalam satu wilayah hukum yang sama yaitu di Republik Indonesia, mungkin juga sudah harus dipikirkan hal tersebut. Mm. Malah kalau orang anak kecil ya, anak kecil itu buka rekening bank. Ya, itu kan harus ada namanya dengan orang tua kan gitu ya, Mm, QQ mm. gitu ya. Nah, sekarang anak baru mahasiswa, tiba-tiba dia bisa pinjam sampai katanya 80 juta. Ya. Coba mikir ya, orang kok bisa kayak gitu? Ini masalah dari mana datangnya? Itu Oke. juga boleh diperiksa itu pinjol-pinjolnya yang kasih kalau emang berizin. Oke. Emang ada kapabilitas dengan pekerjaan mahasiswa 80 juta, emang dia jualan apa narkoba? Mm. Coba deh dipikir dengan akal sehat. Itu juga jadi pertanyaan seperti itu. Jadi dua sisi. Satunya adalah kedewasaan kita itu apa benar dengan punya KTP kita bisa pinjam. Dan Mhm. juga kalau cryptocurrency itu kan sama seperti membuka lah katakanlah buka rekening ya. Iya, Nah, iya. itu kalau misalnya rekening itu kan sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau mau pinjam uang, coba sekarang anak umur 19 tahun pinjam uang ke bank. Ya. Ya kan? Berarti kan wah ada sesuatu due diligence yang lebih. Ini anaknya siapa bos? Yes. Bener nggak nih? Ini Ya. orang mau invest. Kok ada anak umur 19 tahun bisa punya uang?
80 juta masukin. Kok siapa? Nah, Siapa nih? Kan harusnya ada due diligence itu gitu loh. Ini nah, juga boleh ditanyakan, tapi lebih daripada itu, tanpa menyalahkan pada pihak manapun, ya lebih baik dibatasi usianya saja, atau memang harus pengetahuan orang tua. Lo kan sudah dewasa. Ya iya, apakah kalau sudah punya KTP sudah bisa boleh langsung menikah? hmm, Oh, serta-merta sudah diumumkan juga. Ayo ya, jangan menikah muda. hmm. Menikahlah dengan terencana. Lo kenapa harus ada jargon itu juga? Walaupun sudah punya KTP, jer aja dong, tancap jalan langsung boleh nikah. Sih? Sama aja. Seperti itu. Wah, ngeri nih, menguasai banyak aspek bidang keilmuan nih. Loh ya kan kita lewatnya Kuningan Sudirman ya keliling lihat pamflet ya kiri kanan stunting, sebelah kanan lagi keluarga berencana. Ah, Sedikit Bappenas lihat forum satu data yang keliling ya harus melihat cakrawala ini loh. ini flexing sering jalan-jalan di Jakarta gitu ya. Bukan tuh Oh, kerjaan, ada Bos. kerjaan. Oke. Kita Driver break dulu. online. Ya, 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 ya. Kita break dulu. Biar nggak terasa serius. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Nah, ada satu komentar yang masuk di kanal YouTube kita. Ini dari akun Beautiful Life. Wah, hidupannya bahagia sekali ya. Cantik ya hidupnya ya. 3 tahun lalu saya nasabah pinjol. Yang bikin kacau adalah udah stabil pinjam bayar, rutin bayar, ujuk-ujuk pinjaman berikutnya ditolak. Males banget. Cash flow jadi berantakan. Mas Ryan singkat sedikit edukasi tentang hal ini. Ya, ya totalnya ada 104 pinjol ya. Kalau ternyata satu nolak dengan alasan yang mungkin bukan karena Anda, mungkin Mhm. dari perusahaan tersebut punya scoring yang berubah, mereka ada kesalahan data proses, ya masih ada 103 pinjol lagi, Pak. Hmm. Juga ya. Ya, jadi ya ada juga kejadian seperti itu ya. Mungkin ada data scoring yang nyangkut. Itu kejadian beberapa kali. Dia baru saja pinjam dan ternyata sudah lunas. Ada keterlambatan submit data tersebut sehingga menyebabkan secara scoring dia seperti punya pinjaman yang gantung. Hmm. Itu bisa jadi jawabannya mungkin naik banding, minta diekskalasi ulang. Mhm. Atau kalau tidak ya sudah 103 pinjol jangan khawatir masih ada. Ya, 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 ya. Oke, baik, baik. Jangan putus harapan ya. Jangan putus harapan, tenang saja. Oke, ini sebentar. Tadi ada Ibu Ulfa. Kalau Ibu Ulfa bilang begini katanya, Mas Ryan saya mau nanya, ada nggak term and condition berlaku agar bisa terhindar dari semangat untuk terlilit utang pinjol yang ilegal? Karena memang mereka menjanjikan pinjaman dengan cara apa? Oh, dengan cara cair yang begitu cepat. Ya, sesuatu itu biasanya ada trade-off ya. Sesuatu yang cepat akan ada harga premium yang dibayar. Kalau kita itu mau melahirkan gitu ya, dan itu Hmm. tanggalnya tanggal merah, tanggalnya tanggal cantik, tanggalnya tanggal cuti dan lain sebagainya, atau tanda tiba-tiba harus tindakan itu namanya sito. Itu Oke. bayarnya double tuh. Jadi ya memang pasti ketika sesuatu yang kita harus proses dengan lebih cepat, pasti ada ongkos yang dibayar lebih mahal. Jadi tipsnya ya sudah jangan cari yang begitu, cari yang slowly but sure saja, misal gitu ya. Ya, jadi sebenarnya lepas daripada itu, pertama pertanyaannya adalah kenapa Anda pinjam? Apakah memang Anda butuh? Butuhnya itu adalah untuk apa? Gitu. Jadi memang ada pinjaman konsumtif dan ada pinjaman yang produktif. Nah, kalau yang konsumtif pertanyaannya kenapa konsumtif ini Anda gunakan pinjaman? Kalau Hmm. tidak, apalagi kita ini kan sekarang gampang sekali ya. Saya bingung ya, selalu ada yang namanya tanggal-tanggal cantik untuk yang namanya marketplace itu bikin jualan. Kemarin jam 88 ya 2023 gitu ya. Oke, oke. Tim saya itu semuanya matanya pada ungu semua bawahnya. Lu pada ngapain? Hmm. Oh, ngejar iPhone Om, dia bilang. Dapat Hmm. nggak? Gak ada yang dapat. Udah begadang nggak dapat juga, saya bilang. Tapi kan sayang lah, ya memang cuma kan itu yang divaluasi trafficmu yang masuk itu loh sama si orange sama si hijau, saya bilang, sama biru. Ya mendingan udah nggak usah. Kalau emang nggak perlu juga, emang perlu tuh ipon-ipon itu enggak. Saya sih nggak perlu. Terus lu ngapain gitu? Jadi ada sesuatu yang dibangun di sana gitu. Itu Kembali sebetulnya itu sebenarnya memicu atensi dari atasan sih biar ngasih gitu loh. ya. Sindiran halusnya tuh begitu. Ini abis ini video lu ini ya masukin ke archive ya, biar nanti nggak didengar ya. Oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ya tapi maksud saya gini loh, ya kita tanya kembali bener nggak sih kita perlu atau kita ini korban malu doang karena temen udah pada pakai yang kameranya bulat-bulat jendul-jendul, ternyata kita Hmm. enggak, ternyata kita belum perlu ya terus buat apa kecuali emang perlu gitu loh. Hmm, hmm. Ini kejadian ini karena kita ini selalu melihat rumput tetangga lebih hijau.
Sehingga Yes. karena kita kurang hijau, kita pinjamlah uang agar kita jadi hijau. Nah, Aha, itu kebakaran di ladang belakang. betul, betul. Iya. Makanya jangan suka main ke tetangga, jadi nggak kelihatan rumputnya gitu loh. Betul. Jangan punya tetangga. Nggak boleh punya, tapi jangan main ke sana. Main aja ke jalanan. Kan yang lihat aspal hitam. Oh iya, jadi ngerasa lebih hijau punya sendiri juga ya. Ya, Iya. itu dia. Walaupun ujung-ujung ngelirik juga ke tetangga. Kok hijau ya? Nggak, Oke, baik. Satu pagarnya lagi. dingin. Pagarnya dingin. Oke, oke. Satu lagi ya, Mas Ren ya. Oh iya, ini tadi saya sempat skip, sorry. Buat Hmm. Pak Amir, katanya Apa? begini, Mas boleh diinfo tentang bukunya yang berhubungan dengan edukasi tentang pinjol dan cryptocurrency. Nah, pas banget masuk nih. Ya, iya ini jadi saya baru ngeh ya kenapa saya belum bikin buku mengenai pinjaman online ya. Tapi Oh, itu belum nggak ya? nggak part of investment. Tapi kalau Anda mau Hmm. jadi tendernya, that's good idea Pak Amir. Thank you Pak. Waduh, ngeri nih. Bagus Pak. Ya. Tapi Transaksional nih di live nih. iya, dan yang kedua sih kalau mengenai cryptocurrency kebetulan saya sudah ada satu buku ya judulnya adalah Strategi Mudah Trading dan Investing pada Cryptocurrency ya. Di situ kita mempelajari berbagai aspek bahwa kripto itu kenapa ada. Itu lebih penting gitu loh. Karena kalau enggak banyak orang yang beli kripto pada hari ini tuh nggak tahu kenapa dibeli. Lalu Ah, sampai kejadian kenapa ini saya cuma klik-klik aja main biar untung. Buset, saya bilang serem banget. Jawaban itu benar-benar polos dan menyatakan bahwa dia emang nggak tahu di bagian itu gitu loh. Sebalik kasihan juga tapi ya kok udah kejadian menghilangkan nyawa gitu tapi itu perlu sekali know-how-nya apa sih blockchain itu kenapa jadi ada cryptocurrency di dunia ini apakah Anda yakin bahwa cryptocurrency itu masih akan ada di kemudian hari kan Oke. ini sesuatu yang tidak ada barangnya sesuatu yang tidak ada barangnya apakah yang ada aja bisa punah apalagi yang nggak ada apakah benar-benar nggak berbekas harusnya pertanyaan itu yang dibangun sehingga membuat Anda tahu bahwa oh ini tuh harusnya begini. Lah itulah baru Anda menentukan lah Anda mau dagang kah, Anda mau investing kah, Anda mau jadi apa kah, Anda menjadi full stack developer khusus blockchain kah, whatever itu baru benar cara berpikirnya. Oke, ini Pak Amir menanyakan lagi. So, kalau memang tidak boleh terlibat total dengan pinjol dan juga mengerti tentang ilmu edukasi di cryptocurrency, apa bentuk investasi yang bisa menjadi solusi dan juga jalan keluarnya, Mas Ryan? Terlibat pinjol tuh tidak Pak, karena pinjaman online itu ada yang produktif, banyak banyak sesuatu yang bisa yang ada nilainya tidak bisa diakui oleh bank. Contohnya adalah invoice financing kalau sifatnya adalah swasta yang tidak terlalu besar. Dan ada termin pembayaran 3 bulan lagi. Ini kan sebenarnya seperti tunda bayar kan. Nah itu bisa menggunakan pinjol dan ternyata banyak yang terbantu dengan adanya pinjaman online. Ah, Jadi iya. bukannya nggak boleh, tapi tergantung ini ada di porsi yang mana. Yes, Saya yes. punya PO-nya bagus, tapi nggak ada yang mau membiayai. Ada pinjaman online yang mau spesialis purchasing order, membiayai dan akhirnya bisa mendapatkan omset. Bukankah itu sebenarnya bagus ya? Saya bilang membuka peluang orang untuk berusaha dan menjadi lebih besar. Bukan nggak boleh gitu. Ya. Bijak dah. Nah, kalau bicara mengenai yang namanya cryptocurrency sendiri, sebenarnya kripto itu menarik ya. Artinya satu revolusi yang baru di mana tadinya sebuah sistem data terpusat berubah menjadi sistem data yang tidak terpusat. Dan akhirnya kalau yang terpusat kan satu tempat dibom jeger selesai. Kalau yang tidak terpusat, bom yang mana orang tidak terpusat? Berarti tidak bisa mati dong. Nah, ini kan ide dasar begini kan agak sedikit ngagetin di dalam dunia digital gitu kan. Ya, ya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita pelajari gitu. Jadi kripto bagus dan mari kita belajar lah. Saya juga masih belajar ya makanya kalau ada sertifikasi, kalau ada webinar apapun di dunia itu saya cuma ikut ya kadang-kadang. Karena hari ini online lebih enak. Kalau terkendala bahasa ya mulai dengan baca buku saya juga boleh. Asik. Halus nih pas masuknya. Tapi dari Masuk pas. ujung. Nah, dari ujung kita closing aja kalau gitu ya. Mas Widino, apa yang sudah kita bahas hari ini termasuk konklusinya? Silakan Mas Ryan. Ya, sekali lagi turut prihatinnya dengan satu kejadian sebenarnya saya yakin bukan suatu hal yang buruk lah. Semua hal di dunia ini sebenarnya dimulai dengan ada purpose-nya. Cuma kadang-kadang disalahgunakan atau yang pakai tidak ngerti apa yang seharusnya digunakan pada barang tersebut, pada instrumen tersebut, pada alat tersebut. Memang kita ini harus jadi orang yang peka terhadap zaman, memanfaatkan hal yang positifnya diambil, negatifnya ditutup selesai.
Sehingga ya kita akan berjalan dengan semakin baik. Kalau kita mau melakukan justifikasi buruk pada apapun, semua juga bisa. Hati-hati loh, hati-hati loh, hati-hati loh. At the end akan jadi apa? Selalu seperti itu gitu. Jadi ada tahu gas, tahu ada rem, tapi juga tetap aja kita harus tahu bahwa zaman itu berkembang, berubah. Yang dulu Betul. begini, sekarang bisa begini juga. Jadi Hmm. akan berkembang dan kita yang harus kembali belajar kembali. Seumur hidup ya belajar. Yes, Stop betul learning, sekali. you are dying kan gitu. Iya, dan memang apa namanya kejadian ini mungkin diharapkan sih yang terakhir ya terjadi ya, Ya. agar ada banyak sekali pembaruan keilmuan yang lebih masif untuk bisa memahami tentang bagaimana sih pentingnya melibatkan diri terhadap pinjol. Bukan salahnya mereka sebetulnya, tapi kita harus bisa betul-betul bijak untuk memilih perlu atau tidak sih untuk bisa melakukan aktivitas itu. Sekali lagi kita disclaimer tidak mendiskreditkan pinjol dan juga cryptocurrency karena hal ini memang sebuah kebutuhan yang bagi banyak orang itu memang erat keterkaitannya membentuk sebuah simbiosis mutualis. Mas Ryan, thank you sudah mengedukasi kita hari ini dan semoga bermanfaat pembicaraan kita hari ini.